Ibu kan udah kreatif dari muda ya. Ya. Dari muda sampai tua nih. Sampai tua. Bosen Sampai gak sih Bu? sampai usia kali, jangan Oh tua. Ih, iya. ibu kan masih Sampai belum tua-tua amat kali. lanjut usia lah. Nah, apa sih Bu hambatannya Bu? Hambatan yang Ibu jalani nih dari awal sampai sekarang ini hambatannya. Jadi gini Mas, kalau kita punya sesuatu yang berbeda dari orang lain, itu kan biasanya susah orang lain menerima, kecuali dia ada contoh dan contoh itu berhasil. Dan itu yang selalu Ibu tanamkan di mindset Ibu, saya harus berbuat berbeda dari orang lain dan itu harus punya prestasi. Ya, selamat siang Ibu Hera. Selamat siang Mas Bragas. Iya Ibu, apa kabarnya nih Ibu Hera? Baik, baik, baik Mas Bragas. Mas Bragas gimana? Sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya Bu, Ibu seneng gak sih diundang di Unkris TV ini Bu? Wah, tentu senang banget lah ya, satu kehormatan. Apalagi diundang yang pertama lagi. Betul nggak? Iya, yang pertama the only Bu Hera nih yang pertama. Oh iya Bu, kan Ibu udah 1 tahun ya Bu ya di Unkris ya Bu? Betul, Ibu. Ya, betul. Ibu 1 tahun di Unkris dan ya ada TV Unkris itu menjadi sesuatu lah buat Ibu gitu. Dipromosiin mulu nih dari tadi sama Ibu. Kan udah 1 tahun di Unkris Bu. Saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman mahasiswa juga pengen tahu, betah nggak sih Bu di Unkris? Wah, kalau Ibu sih betah banget ya. Karena kebetulan di Unkris ini kan Ibu dikasih amanah gitu ya, memimpin satu lembaga yang ternyata itu lembaga baru. Oh, lembaga baru Bu. Iya, lembaga baru namanya Lembaga Pengembangan Kreativitas Karakter dan Kebangsaan. Nah, itu nih Bu yang saya pengen nanya. Mungkin teman-teman lain juga apa ya bertanya-tanya Bu. Apa sih Bu lembaga yang Ibu jalani nih sekarang nih? Terus manfaat buat mahasiswa ada nggak sih Bu? Wah, justru itu yang membuat Ibu happy, makanya termasuk salah satunya Ibu happy diundang ke sini. Lembaga Pengembangan Kreativitas Karakter dan Kebangsaan itu memang program-programnya hampir 100% ditujukan adalah untuk para generasi muda khususnya mahasiswa Unkris dalam rangka mengembangkan kreativitas dan rasa cintanya kepada tanah air. Itu kan yang saya tanggap ya Bu ya. Itu lembaganya bagus nih Bu untuk di Unkris. Tapi pada dasarnya nih anak-anak Unkris kan yang saya lihat ya Bu ya, kreativitasnya mungkin kurang nih Bu. Tapi apa nih apa yang bisa Ibu dorong mahasiswa agar visi dan misinya sama kayak yang Ibu jalanin sekarang nih? Sebenarnya kreativitas atau inovasi kalau saya lihat ya, karena saya ada namanya channel Halo Ibu Unkris dan Iya sudah benar. sudah 8 bulan lah itu jalan. Setiap mereka yang hadir itu kita kulik, sesungguhnya mahasiswa Unkris itu nggak kalah kok sama mahasiswa perguruan tinggi yang lain. Persoalannya hanya satu, butuh memang namanya pembimbingan yang sifatnya intensif gitu dan konsisten begitu dari para dosen, juga dari mungkin sivitas akademika yang lain, dan kasih kesempatan kepada generasi muda itu bahwa mereka sebenarnya mampu. Kasih hati kita, kasih kepercayaan kita kepada mereka, mereka mampu. Dan Mas Bagas ya, dalam 1 tahun kepengurusan kepemimpinan di LPKK, alhamdulillah ya sudah muncul satu, meskipun baru satu, mahasiswa kita itu menang loh yang namanya lomba kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, itu se-Indonesia loh itu. Wow, Ya, wow. dari Dikti itu dapat tuh kita kemarin. Jadi kreativitas mereka membuat konblok dari limbah sampah. Oh, itu Ibu yang dorong atau dari merekanya dulu bilang ke Ibu atau gimana tuh? Jadi ketika ada program itu, Ibu tawarkan ke prodi-prodi di fakultas-fakultas. Nah, Ya, kebetulan itu ditangkap oleh salah satu prodi di prodi teknik industri kalau nggak salah. teknik industri. Dan alhamdulillah baru hanya waktu 1 bulan lah kita, karena sebenarnya pada dasarnya Mas Bagas tadi harus dikoreksi, Ya, Bu. mahasiswa Unkris itu kreatif, hanya memang butuh didorong saja sebenarnya. Kreatif Begitu dan ya. inovatif hanya butuh didorong saja. Buktinya dalam waktu 1 bulan, meskipun baru satu, tetapi itu sudah jadi, dan mungkin yang belum jadi itu kemarin cukup banyak juga sih. Oh, jadi mahasiswa Unkrisnya sebenarnya kreatif, tapi dari pihak dosen dan lain-lainnya belum ada yang dorong. Makanya lembaga Ibu ini apa ya ngebuat orang Lebih Ibu tuh fokus lah, lebih fokus ya di lebih bidang fokus. kreatif mahasiswa ya. Mungkin dosen-dosen juga sudah, tapi karena mungkin tidak fokus gitu ya, jadi
kurang jadinya. Tapi kalau ibu kan memang fokusnya di sana gitu. Fokusnya memang untuk menumbuhkan tadi setiap minat dan bakat yang ada dari setiap pribadi mahasiswa, kemudian itu dijadikan menjadi sesuatu yang ada di prodinya masing-masing. Nah itu kalau di pemerintah kan banyak sekali programnya, dan itu alhamdulillah kemarin lolos, dan ini juga ibu sedang mempersiapkan nanti di bulan Oktober untuk itu lagi gitu, lomba-lomba yang dari pemerintah jalankan gitu. Oh, berarti ini ibu udah ada lubangnya nih, udah ada lubangnya buat ikut lomba-lomba, tinggal yang mau mahasiswa yang ibu dorong betul. Biar masuk ke lubang itu gitu. Betul. itu keren sih Bu. Kalau ibu datang dari saya mahasiswa baru, mungkin saya ikut lomba bisa loh Bu saya. Dan menang terus pasti Bragas ya. Insya Allah. Kalau saya lihat loh ya. Saya bisa menang Bu. Saya lomba balap karung insya Allah bisa. Mosok sih. Terus ya Bu ya, kan tadi ibu kan kelihatan kreatif banget nih ya, karena mendorong mahasiswa kreatif. Emang ibu tuh dasarnya dari mana sih Bu? Dasarnya memang semenjak SMP ya, bahkan SD barangkali ibu memang sudah seperti itu. Dan bahkan ketika kuliah S1, ibu itu tidak pernah minta biaya dari orang tua. Jadi ibu kreatif sendiri, berbisnis sendiri, kemudian ikut kejuaraan-kejuaraan. Nah dari sana kan ibu punya punya bekal seperti itu. Nah itulah dari pengalaman itu kemudian ibu ingin sekali menularkan kepada generasi muda yang sekarang. Kenapa seperti itu? Harus, karena nanti itu Mas, kita kan mau bonus demografi seusia-usia Mas Bagas dan tim yang ada di sini. Kalau dia tidak kreatif, tidak inovatif seperti Mas Bagas sendiri sekarang ini juga kan sebagai pengelola TV Unkris kan, itu salah satu nilai positif sebenarnya kalau itu dikembangkan, dan itu akan menjadi passionnya kita, bahkan mungkin akan menjadi ladang penghasilan kita. Betul sih, saya juga tanggapnya kalau misalnya ibu kan udah kreatif dari muda ya. Dari muda sampai tua nih. Bosan nggak sih Bu? Sampai usia kali, jangan tua. Ibu kan masih belum tua-tua amat. Lanjut kali. Usia lah, lanjut usia. Boleh. Menurut ibu ada jenuhnya nggak sih Bu digerak di bidang kreatif mulu gitu? Kalau ibu enggak ya, justru kalau ibu tidak melakukan sesuatu tuh sepertinya saya menjadi aneh gitu. Jadi apapun yang karena terbiasa, jadi gini, karena terbiasa melihat segala sesuatu, apakah itu hambatan, apakah itu ancaman, itu menjadi sebuah peluang. Akhirnya ya mindset yang terbangun seperti itu. Bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun, ketika kita seperti tidak punya jalan keluar, sepertinya ibu, mohon maaf ya, bukannya sombong, seperti mampu keluar dari situasi itu. Karena gitu. Kreatifnya ibu nih? Iya, karena kreatif. Ya enggak, sebenarnya karena selain kreatif juga karena selalu berpikir positif. Oh, Ibu jarang mengeluh. Itu sih Bu yang susah. Jarang mengeluh. Orang-orang susah itu untuk berpikir positifnya ini Bu. Karena banyak orang-orang yang kalau berpikir negatif bawaannya pasti salah mulu ke depannya gitu kan. Kalau saya kan ibu nggak bosen nih untuk kreatif terus ya. Berarti ibu udah munculin karya nih. Yang saya lihat kan karya ibu kan Halo Ibu Unkris ini ya. Halo Ibu Unkris ini kan udah subscribernya sampai berapa tahu itu? Sampai 3.000 lebih ya, dari udah 6 bulan ya Bu. Udah 6 bulan. Nah, apa sih Bu hambatannya Bu? Hambatan yang Ibu jalanin nih dari awal sampai sekarang ini hambatannya. Jadi gini Mas, kalau kita punya sesuatu yang berbeda dari orang lain, itu kan biasanya susah orang lain menerima, kecuali dia ada contoh dan contoh itu berhasil. Dan itu yang selalu ibu tanamkan di mindset ibu, saya harus berbuat berbeda dari orang lain dan itu harus punya prestasi. Dan itu memang ibu jalankan sejak ibu SMA. Jadi ibu SMA itu beda sama teman-teman yang lain. Ibu SMA itu di fisika. Waduh, dari fisika ke kreatif, ini bisa jadi Albert Einstein sebenarnya Ibu nih. Dari muda. Jadi dari fisika, kemudian S1 di teknik perminyakan, kemudian di S3-nya kan itu S1 dari SMA fisika nih. Ke kuliah perminyakan. Perminyakan itu sama teknik. Sama teknik. Nah, yang berubah itu di S2 dan S3-nya. S2 dan S3 ilmu sosial. Ilmu sosial. Jadi ibu sebenarnya lintas disiplin ilmu sebenarnya, dan ibu seperti melawan satu kebiasaan bahwa orang yang berhasil itu orang yang pikirannya linier. Justru ibu merasa orang yang berhasil itu orang yang bisa tahu lintas disiplin ilmu sebenarnya, dan sekarang ternyata seperti itu.
Oh, gitu ya Bu ya. Ya seperti Mas Bragas kan ilmunya hukum, tetapi Ilmu. Mas Bragas menguasai ilmu per-TV-an gitu kan. Itu kan sesuatu banget sebenarnya. Iya sih Bu, karena apa ya Bu? Menurut saya ilmu kan nggak ada batasnya Bu. Iya, betul, betul. Kalau misalnya kita hobinya bisa dijadiin pekerjaan, menurut saya salahnya apa gitu. salahnya Nah, gitu? justru seperti itu. Yang dibaringin sama ilmu yang kita dapat dari perkuliahan gitu. Iya, betul. Oh iya Bu, terus kan Ibu punya Halo Ibu Unkris dan Ibu menjadi pembimbing Unkris TV ini nih, karena kita undang pertama kali. Ibu ngelihatnya Unkris TV gimana sih Bu nih? Jadi saya Ibu lihat di apa ada dekorasi nih, kita dekorasi dapat dari Bang Cahyo Bu, dibikin pakai tangannya sendiri. Bang Cahyo dari ini Bu, rak ini, terus podcast ini dari Tem Dekor. Kita dapat dari Tem Dekor gitu. Dan sayangnya nih Bu, ini belum ada nih. Yang ada di sini apa kayak ya Bu ya? Bisa Ya, itu masuk. nanti bisa ditawarkan Bisa siapa ditawar. nih yang paling ini. Iya Bu. Ibu bisa minum dulu kali ya biar Boleh. santai ya Bu. Santai. Minum dulu. Ya, sebelum saya jawab, saya minum dulu Iya ya. Bu. Minumnya pun juga gelas Unkris ya. Waduh, enak banget Ibu, seger. Seger, tapi kalau lebih seger lagi kalau misalnya ada yang masuk. Ada yang masuk. Jadi boleh Mas Braga saya jawab Iya. ya. Iya, Bu. Jadi memang ketika masuk di Unkris itu ada satu hal yang Ibu lihat bahwa Unkris itu kan kampus lama ya. Kampus lama Bu. Kampus lama yang legenda gitu ya. Dan kampus tua lah seperti itu dengan berbagai persoalan yang ada di Unkris. Tetapi Ibu tidak melihat persoalan-persoalan negatif yang ada, tapi yang Ibu lihat adalah persoalan positifnya. Bagaimana kampus lama yang melegenda itu bisa berada di hati calon-calon mahasiswa dan ada di hati para orang tua yang memiliki putra-putrinya yang akan kuliah di Unkris. Nah, salah satu cara yang bisa masuk adalah dengan teknologi informasi. Teknologi informasi Ya. benar sih, karena kita nggak bisa munafik ya Bu ya. Kalau misalnya orang-orang anak-anak SMA sekarang pasti ngelihatnya YouTube, ngelihat sosial media Ya. yang lain gitu. Kalau misalnya kita dengan cara yang maaf ya Bu, dengan cara yang lama, dengan brosur, misalnya dengan koran, itu kan belum tentu anak-anaknya minat gitu. Mungkin orang tuanya minat ke sini gitu. Cuman kan balik lagi ke anak-anaknya gitu kan. Mungkin cara yang ini yang mungkin Ibu pikirin, wah bikin aja nih Unkris TV, bikin aja nih oleh Ibu Unkris. Jadi sasarannya tepat sasaran gitu. Bener gak Bu? Betul, betul. Jadi memang itu yang Ibu lihat, tapi ada dua hal yang supaya Ibu pisahkan. Yang pertama adalah Ibu juga pengen memberitahukan kepada para orang tua, gimana sih kualitas kuliah di Unkris, makanya ada channel Halo Ibu Unkris. Oh iya Bu. Nah itu yang fokusnya kepada pendidikan, edukasi. Edukasi. Nah kemudian Ibu ide satu lagi tuh Unkris TV. Cuman kan Ibu kalau megang kan sudah ketuaan ya. Ketuaan. Mestinya kan anak-anak mahasiswa kan yang megang di situ biar Iya juga sih, tidak Bu. jauh beda dengan adik-adik SMA yang nanti ngelihat nih. Oh ternyata ada Unkris TV nih, keren, informatif. Iya. Kemudian ada info-info yang cepat ditangkap dan mudah dan disenangi oleh mereka. Iya. Nah itulah dasarnya kenapa kemudian waktu itu Ibu coba mengajukan untuk membuat Halo Ibu Unkris, segmennya nanti adalah orang tua dan Iya. juga mahasiswa juga, Mahasiswa juga. tapi lebih kepada memperlihatkan kualitas pendidikan yang ada di Unkris. Betul. Sedangkan Unkris TV ini adalah wadah untuk para generasi muda berkreasi dan kreatif di sana. Kan sesama anak-anak muda Anak lah muda. kayak gitu, dan itu kan memang di era sekarang itu memang seperti itu gitu. Nggak bisa enggak gitu maksudnya. Bisa kita mungkin kan kalau Ibu kan generasi A sampai generasi X ya Bu ya. Sekarang kan generasi saya kan termasuknya generasi Z ya Bu. Generasi yang udah apa-apa pasti internet gitu. Yang Apa-apa pasti sejak dalam kandungan aja sudah tahu internet gitu istilahnya. Iya, ibaratnya seperti itulah. Iya. Jadi menurut Ibu nih, apa sih Bu alasan kenapa mahasiswa baru itu harus memilih Unkris duluan nih, bukan kampus-kampus lain? Menurut Ibu apa nih alasannya? Ya, kalau menurut Ibu yang pertama adalah Unkris itu kampus yang sudah lama. Artinya itu bukan kampus kaleng-kalengan lah kalau bahasa. Kaleng-kalengan. Iya, Kaleng-kalengan kalau bahasa anak sekarang. Kenapa? Usianya sudah 69 tahun dan tahun depan sudah 70 tahun. 70 tahun, berarti beda selisih
tahun dikit sama Indonesia ya Bu. Ya iya iyalah gitu, makanya Iya Bu. sejak kemerdekaan sudah sekian tahun kemudian ada, jadi itu kan luar biasa, dan dengan segala perubahan peradaban UNKRIS masih tetap berdiri. Ada ya. Nah itu yang pertama, dan yang kedua UNKRIS itu kan letaknya strategis sebenarnya meskipun di dalam ya. Kenapa? Karena dia ada di Jakarta dan ada di Bekasi kan. Bekasi. Nah itu, terus bahkan sekarang kalau dengan kelas yang blended juga kan bisa di mana saja bisa. Yang kedua kita bisa lihat alumni atau lulusan-lulusan kita yang dulu. Nah ini Bu, alumninya siapa aja sih Bu? Apa ya? Terus jabatan-jabatannya penting banget nggak sih di negara ini Bu, untuk bangsa dan negara? Kalau yang Ibu tahu ya, karena Ibu bukan alumni UNKRIS ya, tapi karena sebagai ketua marketing ya tentunya Ibu tahu lah sedikit banyak. Jadi ada yang mereka itu ada di kementerian, ada di lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan ada di lembaga yang profesional lah, para pengusaha dan lain sebagainya. Itu menurut saya sih sudah sangat luar biasa. Jadi sekali lagi UNKRIS itu bukan kampus kaleng-kalengan atau kampus toples-toplesan juga ya Bu, bukan atau kampus yang ada di ruko gitu, bukan. Okay. UNKRIS kan punya tanah sendiri yang luas, punya bangunan sendiri yang setiap hari itu kalau dicari itu pasti ketemu lah, seperti itu. Dan menurut saya juga kenapa saya memilih UNKRIS, yang pertama juga karena karena orang tua saya Bu pernah kuliah di sini. Pasti kan mungkin sekarang UNKRIS nggak setenar dulu ya Bu ya. Tapi kan orang-orang dulu orang-orang dulu pasti milihnya UNKRIS aja gitu. Nanti ke depan dengan adanya UNKRIS TV jadi pilihan anak-anak muda, jangan takut. Jangan takut ya Bu. Berarti karena nanti program-program UNKRIS TV kan yang akan dideliver kepada anak-anak SMA, sehingga dia tahu ini loh kejayaan dulu, dan ayo kita jayakan kembali UNKRIS, kan begitu. Sesuai dengan jargon ya Bu ya. UNKRIS jaya. Dan UNKRIS aku bangga. Iya. Kan itu ada lagi Bu. Iya, jadi UNKRIS jaya. UNKRIS jaya. UNKRIS aku bangga. Oh iya. Gitu. Yang pertama bangga sih Bu, karena yang saya tanggap juga Bu, maksudnya saya pribadi juga kalau misalnya ditanya sama guru-guru SMA nih Bu, yang anak UI kuliah di mana? Universitas Indonesia. Kuliah di mana? Universitas Gadjah Mada. Kalau yang swasta kan pasti kampus mana? UNKRIS ya. Tapi lama-lama pelan gitu kan, menandakan nggak bangga Bu di kampus itu. Tapi Makanya nanti bangga, pasti bangga setelah tayangan UNKRIS TV itu sering launch kepada sering muncul di kalangan para generasi muda, pasti seperti itu. Berarti panahnya Ibu ke millennials untuk tetap memandang UNKRIS itu jadi bangga ya Bu ya. Iya betul. Betul. Iya Bu, sama terakhir nih Bu, closing statement dong Bu. Apa yang Ibu harapin ke UNKRIS TV, terus apa yang Ibu harapin untuk mahasiswa yang sekarang, mahasiswa yang lagi belajar sekarang, untuk dosen dan lain-lain, untuk semua akademisi UNKRIS, apa closing statement Ibu? Closing statement kan pendek ya. Iya, Bu. Jadi gini, Ibu tadi sudah bangga ketika masuk di sini melihat ruangan ini begitu unik dan mengadopsi juga budaya. Salah satu hal yang menjadi perhatian Ibu adalah budaya, dan ternyata tadi saya melihat ada gambar wayang, kemudian ada lukisan-lukisan. Tentu itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Ibu masuk di sini. Artinya apa? Ternyata kalian yang generasi muda itu tidak meninggalkan sebuah nilai budaya. Itu yang pertama. Di dalam nilai budaya itu ada yang namanya kreativitas. Kreativitas dari kalian itu kalian tumbuhkan melalui channel UNKRIS TV, dan harapan Ibu ke depan UNKRIS TV ini menjadi, kalau istilah Ibu itu adalah panah. Nah, busurnya nanti ada di promosi. Panah itu kita lesatkan ke jantung para generasi muda supaya mereka mendapat informasi yang benar, bukan kaleng-kalengan, bukan hoax gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah UNKRIS TV ini bagian dari program pemerintah melawan hoax-hoax yang ada. Betul. Sehingga program-program yang Bagas pimpin nanti menjadi program yang memang informatif dan didengarkan, ditunggu. Gitu. Dan lebih ke entertainment juga ya Bu ya. Iya, kayak gitu. Terus yang ketiga ya,
Mari kita sama-sama majukan Unkris kembali. Saya bukan alumni Unkris, saya pendatang baru, tetapi saya sangat cinta dengan Unkris dan kita bisa lihat 1 tahun ini bagaimana kita mencoba membranding kembali Unkris untuk kembali kepada masa kejayaannya. Dan insya Allah karena kita sudah teruji hampir 70 tahun tetap berdiri, berarti ke depan Unkris akan bagus di semua era yang akan di semua perubahan era yang terjadi di negara bangsa ini. Wis, mantap nih closing statement yang wah banget, dan kita nggak nyangka Ibu menyiapkan closing statement yang seperti itu. Spontan Mas, kalau nyiapkan malah beda lagi. Karena saya melihat Mas Bagas, melihat ruangan ini, jadi saya kalau saya terbiasa membaca fenomena yang terjadi, aura yang terjadi di sini, dan rasanya ya insya Allah Unkris TV akan maju. Oke Bu, saya juga berharap Unkris ini maju sampai jalan raya Bu. Jalan raya gitu jadi gede kan, siapa tahu aja kita bisa seperti itu gitu kan, nanti sesuai dengan visi Unkris 2025 bisa menjadi kampus yang unggulan. Oke Bu, terima kasih Ibu Hera sudah datang, sudah mau mampir ke studio kita. Mungkin itu aja ya Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Bagas kembali. Oke.